Halo Sobat Motua, kembali lagi nih bersama saya Yudis dari Ini Podcast di Garasi Motua. Komunitas memiliki kesamaan, minat, passion, dan misi yang sama. Nah, kali ini saya sudah kedatangan nih salah satu sesepuh dari Indonesia Grand Vitara Ceper Banten. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa. Om Riza. Om Riza, apa kabar Om? Baik, Om. Ya, gimana Om tadi perjalanan ke sini Om? Alhamdulillah lancar, Om. Seru ya, Gitu. oke. Om, kita mau sharing-sharing nih Om mengenai komunitas. Nah, ini kan Om Riza ini udah tergabung di Indonesia Grand Vitara Chapter Banten ya Om ya. Betul, Om. Nah Om, ini bisa nggak sih Om diceritain bagaimana awal mulanya Om tuh tergabung di suatu komunitas Grand Vitara ini nih Om? Oke, Om Yudis. Jadi memang sebelum saya ikut di komunitas Grand Vitara ini juga sebelumnya saya sudah pernah ikut. Sebelum punya Grand Vitara, saya ikut di komunitas lain lah gitu. Ya jadi nggak terlalu susah ya untuk carinya ya. Yang pasti sih cari di Google udah pasti ada lah Indonesian Grand Vitara. Terus di medsos ya, mulai dari Facebook, Instagram itu pasti udah ada. Mulainya sih dari situ. Dari situ Saya ya. searching. Nah, itu Om waktu tergabung itu tuh sejak kapan Tom di sini? Saya itu ikut gabung di Indonesia Grand Prix itu di awal-awal 2018 gitu. 2018 berarti udah wah lumayan ya 6 tahun lebih Om. Lumayan lah kalau tahunnya. Udah sepuh banget nih Om di komunitas nih. Ya enggak juga sih, Om. Nah, kalau tergabung di komunitas itu keuntungannya apa sih Om? Oh, banyak banget Om keuntungannya. Jadi samping kita nambah wawasan, ya wawasan secara mulai dari mobil sendiri, dari komunitas, dari cara bergaul. Karena itu plus minusnya adalah pasti tiap komunitas. Tapi yang pasti sih tujuan saya masuk komunitas tuh yang pertama saya ingin sekali mengetahui informasi tentang seputar Grand Vitara. Itu kan mobil Grand Vitara ini sudah tidak muda lagi lah kelihatannya seperti itu ya. Jadi menurut Om Riza ini emang Grand Vitara ini sebenarnya terhitungnya mobil tua atau gimana nih Om? Tua tapi muda. Tua tapi muda. Gimana tuh tua tapi muda Om? Karena dia tampilannya tuh dari awal keluar sampai sekarang tidak pernah berubah, gitu kan. Jadi awet kolot kalau bahasa Sunda makanya. Awet kolot. Gitu. Jadi tampilannya timeless ya. Dari awal mulai keluar yang saya perhati, yang saya lihat di 2006 itu awal keluar kalau nggak salah itu sampai terakhir 2014 itu udah discontinue kalau nggak salah ya. Itu tampilannya masih sama. Jadi nggak ada generasi-generasi lah kalau di Grand Vitara. Itu yang membuat saya terpincut lah untuk meminang Grand Vitara khususnya gitu. Oke. Nah, kan orang suka pernah bilang nih Om, Grand Vitara tuh kan mobilnya mobil tuh udah tua nih Om. Nah, pasti kan banyak banget kan permasalahan nih di kendaraannya. Nah, itu bagaimana tuh menurut Om tuh? Udah pasti sih Om, karena faktor usia tadi ada banyak part-part yang memang harus kita rekondisi ya, atau kita diperbaiki, terutama kayak gasket, kayak karet-karet. Itu faktor umur saja, faktor umur lah gitu. Tapi secara kualitas, karena Suzuki Grand Vitara ini tipenya paling tinggi kalau nggak salah ya. Paling tinggi di Suzuki ya. Di Suzuki yang masuk ke Indonesia tipenya paling tinggi, dan dia nggak main-main lah dengan mobil yang dibilang setua itu, tapi fiturnya bisa mobil untuk ke depan gitu tuh, untuk masa depan lah gitu. Ini kan mobil sekitar tahun 2007 sampai 2014 ya kurang lebih Om. Nah, jadi fitur di saat itu tuh sudah canggih sebenarnya Om ya. Nah, itu yang kelebihannya tuh di apa tuh? Ya mulai dari keyless ya. Pada tahun sekian tuh mobil semewah apapun katanya masih terhitung jari lah yang sudah keyless ya. Udah gitu dia udah banyak kayak otomatis di lampu depan, kayak ada otomatisnya tuh seperti apa tuh? Otomatisnya itu kan dia bisa ketika dia ada setting otomatis ketika yang pertama sih bisa menyesuaikan kontur ya, kontur jalan. Oh, itu berarti di tahun segitu udah canggih banget ya. Canggih banget. Maksudnya kan sekarang ini banyak mobil yang udah menerapkan sistem itu kan, dari lampu yang udah naik turun sendiri tergantung kontur jalan. Betul. Udah gitu dia bisa otomatis kalau di misalkan kayak semacam di lampu penerangan itu ada kayak photocell ya.
Oke, Jadi dia kalau di gelap bisa nyala sendiri gitu. Oh, itu Tidak ada kalau nggak setting salah itu. sebutannya auto leveling ya, Auto Om, ya? leveling bisa jadi. Auto leveling itu kalau yang menyesuaikan jalan ya, kalau nggak Oh, salah ya. Nah, menyesuaikan auto jalan leveling. ya. Oh, jadi bisa mati sendiri atau nyala di saat Betul. masuk Di saat sorry sorry. di saat Maksudnya tuh pas cuaca saat gelap gitu lampu betul bisa nyala sendiri, Om, ya? bisa itu. Oke. Di antaranya itu. Kalau misalkan untuk mesin gimana nih, Om? Mesin oke banget kalau Suzuki udah Oke pasti. banget. Gitu deh, tergantung perawatan juga ya. Lagi-lagi Suzuki karena ini di Suzuki banyak bilang kan Suzuki itu harus memang pakai part eh, ori ya. Part ori. Bukan anti KW sih. Anti KW. Artinya sama saja mungkin secara kualitas dia bisa dipakai, tapi secara umur itu bisa dibandingkan lah gitu. Dibandingkan. Jadi kalau misalkan itu Om pernah nggak ada kerusakan yang paling parah, Om? Ada, Om. Karena saya ini Grand Vitara yang kedua kalinya ada semacam apa ya regenerasi lah. Yang saya dulu pakai Grand Vitara 2008, kurang lebih saya pakai hampir 4 tahun. Cukup lama ya, 4 cukup tahun lama. ya. Nah itu karena faktor usia, entah itu pemilik lama itu pergantian olinya tidak Maksudnya nggak kurang memperhatikan kali ya, Om, ya? Ada efek semacam kayak keluar asap gitu kan. Oh, ngebul. Ngebul. Nah itu kalau kita kan nggak apa ya, nggak nyaman lah. Nggak nyaman ya kalau udah mobil udah mulai berasap kayak gitu ya. Saya coba dulu bahasanya apa ya, kalau itu mah diturun mesin tapi setengah. Nah itu pengalaman saya, dan itu saya coba pakai spare part yang KW2 lah, nggak ori. Bukan ori gitu. Bukan ori. Dicoba dulu kan. Dicoba dulu tapi memang bisa dipakai. Saya konsultasi dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman bengkel, ini bisa dipakai, bisa Om. Cuma mungkin hanya faktor usia saja gitu. Berarti faktornya itu untuk spare part original sama KW itu ada perbedaannya ya, Om? Jauh banget Om. Jauh banget ya. Secara kualitas. Apa nama tadi? Masa pakai ya? Masa pakai udah pasti. Dan di Grand Vitara itu ada part-part yang memang yang pernah saya alami, dia nggak mau pakai part KW ya. Part KW. Betul. Jadi harus ori ya. Harus ori. Makanya kan kayaknya rusaknya tuh lama gitu. Betul. Bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun. Kayak ya kaki-kaki, nah itu berkali-kali saya udah coba pakai KW, ternyata nggak tahan lama, tapi pakai ori ya lebih lama. Tapi memang originalnya kadang-kadang rusaknya tuh cukup lama juga. Cukup lama Om. Bertahun-tahun. Kalau Suzuki karena dia jadi bisa dibilang badak juga ya. Badak juga Om dengan sebutannya. Badak mall Om. Oke. Om, kalau pakai Grand Vitara ini konsumsi bahan bakarnya berapa tuh? Konsumsi bahan bakar saya pernah pakai 2000, yang sekarang 2,4 ya. Itu ada beberapa perbedaan sih. Kalau 2000 kan belum VVT bahasanya. Belum VVT, yang 2,4 itu sudah VVT. Nah, itu head to headnya sih kurang lebih sama, di 2,4 jadi 2000. Tapi keunggulannya tuh kalau jarak jauh menurut saya yang alami itu lebih hemat yang 2,4 karena dia sistemnya sudah VVT itu. Jadi udah lebih efisiensi bahan bakarnya ya. Walaupun cc-nya lebih besar. Lebih besar. Tapi pada saat dia jarak jauh misalkan di tol, itu akan VVT-nya tuh baru bekerja. Jadi menekan bahan bakarnya, di bahan bakar tuh tekan lebih efisiensi lagi Om ya. Dan tenaga tetap tidak mengurangi tidak mengurangi tenaga yang dihasilkan gitu Om. Nah kalau Om kan kesehariannya nih menggunakan bahan bakar merah, plat merah atau swasta nih Om? Mohon maaf Pak Bahlil nih. Berat nih. Mau oke. Saya bukan cinta Indonesia, tapi tetap kita harus mencintai produk Indonesia. Tapi tolonglah dikasih memang dikasih bahan bakar yang terbaik dari Indonesia gitu. Karena kan memang kita kan butuh tuh bahan bakar yang bersih Om ya. Jadi apalagi saat ini kan lagi ada isu-isu juga tuh Om. Kualitas bahan bakar nih. Sedangkan Grand Vitara ini boleh disebut sahabat Pertamina Om, gitu. Karena seringnya ke pom bensin kita Om. Bentar-bentar ke pom bensin. Jadi berarti kita tuh sebenarnya penyumbang terbesar nih ya untuk Pertamina. Reward tuh dari Pertamina. Boleh tuh minta reward kita nih ke Pertamina nih, karena kita tuh sering banget isi bensin ke Pertamina gitu.
Jadi salah satu reward itu oke lah Pak Bahlil, mudah-mudahan mendengar podcast ini ya. Gitu. Gitu. Om, di tahun 2025 ini memelihara GIF itu menurut Om Riza tuh masih worth it nggak sih, Om? Ya, kalau menurut saya sih dengan apa ya, dengan kantong pas-pasan worth it banget ya. Masih worth it ya. Dengan kantong pas-pasan. Pas-pasan. Tapi ya artinya dengan sekarang kemajuan teknologi, dia tuh sudah mengimbangi menurut saya gitu. Di titik-titik tertentu mengimbangi. Tapi ya tadi tuh kalau bicara bahan bakar ya memang karena menyesuaikan dengan CC-nya ya. CC Iya. kalau diadu mungkin dengan kendaraan yang baru yang CC-nya sama, menurut saya sih perbandingannya nggak beda jauh ya. Beda jauh. Cuman gitu. Masalahnya paling dia di teknologi aja sih. Betul, teknologi sama fitur ya. Fitur ya. Beberapa fitur-fitur sekarang kayak ADAS kayak itu kan sebenarnya tuh menurut Om juga mempersulit pengemudi nggak sih Om kalau terlalu banyak fitur seperti itu? Itu kan di momen-momen tertentu saja dipakainya ya. Iya. Di Indonesia benar-benar ngerem kayaknya enggak, malah jadi ngeri ya. Tiba-tiba mobil berhenti ya. Betul. Jadi istilahnya tuh pengemudi tuh jadi apa ya, punya feeling tuh jadi berkurang. Betul, gitu ya, karena terlalu dimanjain dengan teknologi gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kita harus mengikuti tuntunan teknologi, ya mau nggak mau yaitu ikutin perkembangan zaman. Ya. Tapi tetap betul, mobil tua nih masih tetap jadi pilihan ya. Jadi pilihan Om, gitu tuh. Dan masih menurut saya dengan mobil-mobil tipe yang sama boleh diadu lah gitu kan Om. Oke Om, kita balik lagi nih Om ke komunitas nih Om. Nah, Indonesia Grand Vitara itu sepak terjangnya apa aja nih Om? Waktu ada waktu tergabung di komunitas ini. Betul ya Om. Positif banget sih Om, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil di Indonesia Grand Vitara. Artinya nggak hanya tadi itu ada kegiatan-kegiatan Jamnas, Munas atau Kopdarnas, itu biasanya mereka akan selingi dengan kegiatan-kegiatan sosial Om. Kegiatan sosial. Betul, mulai dari santunan, mulai dari bencana alam, itu sering di-share di kegiatan Indonesia Grand Vitara. Dan pokoknya setiap ada kegiatan Jamnas, Munas maupun Kopdarnas itu sosial itu harus tetap dilibatkan. Bahkan saya dulu pernah ikut Kopdarnas ke Pangandaran, itu bersih-bersih sampah di pantai Om. Keren juga ya. Jadi ikutin kegiatan sosial. Betul, ya, tetap itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dari sumbangan juga. Betul. Gitu ya. Terus membantu bersihin di pantai ya. Itu kan kegiatan yang positif. Betul. Banget ya Om. Kegiatan bencana alam itu sering banget Om. Ya salah satunya pernah di daerah Banten juga yang kemudian ada tsunami itu, support seluruh Indonesia. Yang tsunami kemarin itu. Betul, ikut ya Om ya? Ikut. Jadi kita terharu juga Om, ternyata di komunitas seperti ini nih. Jadi kita ada rasa-rasa untuk membantu ya Om. Betul, ada membantu dan dibantu Om. Artinya kan walaupun kita tidak terkena musibah, tapi yang membutuhkan, iya benar, itu yang harus support. Jadi artinya nggak hanya sekedar kita gaya-gayaan ikut komunitas Om, tapi sisi positifnya banyak banget. Oke Om, ada hal yang menarik nggak sih Om waktu di komunitas ini Om? Yang paling menarik sih memang karena dulu tuh saya baru masuk ke komunitas Indonesia Grand Vitara dan langsung diajak touring jauh Om. Kemana tuh? Yang ke Bromo. Ke Bromo, waduh. Itu dari Banten ke Bromo ya Om? Betul. Berapa jam tuh perjalanan? Bukan jam lagi Om, hari kemungkinan. Karena waktu itu tol itu masih baru sampai Brebes Om, belum sampai Semarang dan tembus ke sana belum. Dari Brebes lewat bawah itu ya berhari-hari, kurang lebih PP itu hampir 1 minggu ya. 1 minggu. Kurang lebih lah gitu. Dari Banten itu Om berapa? Saya tuh dari Banten kalau nggak salah 5 KR deh Om. 5 KR. 5 KR dan ya nginep 2 malam di jalan, bahkan pulangnya sempat nginep di pom bensin gitulah Om. Seru lah. Seru ya, jadi ada cerita ya Om. Betul. Dan yang paling unik itu ketika kita kegiatan Jamnas di Bromo itu mobil kita tuh bisa turun ke lautan pasir Bromo gitu Om. Setahu saya nggak bisa deh itu. Betul. Kok bisa ya Om untuk Grand Vitara nih Mas? Nah itu kerja kerasnya panitia Jamnas waktu itu regional Jawa Timur, oke banget tuh regional Jawa Timur, support banget. Itu bisa sampai masuk ke lautan pasir
dan memang perizinannya nggak mudah, gitu, nggak mudah. Jadi semuanya udah dikoordinasi dari chapter Jawa Timur ya Betul. untuk masuk ke wilayah Lautan Pasir di Bromo itu. Dan itu ya perizinan yang saya ketahui itu ya di samping perizinan ke ke Pemprov setempat, ya secara kalau ada CSR juga ada mengikuti semacam kayak di sana kan masih Hindu ya, ada pura kalau nggak salah di tengah-tengah itu harus mengikuti adat istiadat di sana juga gitu. Oh, jadi kita tetap ini ya mengikuti budaya lah, budaya di sana ya. Jadi menghormati kita. Menghormati. Katanya. Oke. Gitu. Om, ada nggak Om kritik untuk komunitas Indonesia Grand Vitara ini Om? Betul, setiap komunitas itu kan nggak semuanya sempurna Om ya. Ada memang beberapa kritik yang harus saya sampaikan, terutama banyak sekali isu Indonesia Grand Vitara ini akan ada kompetitor lah, semacam dia mau bikin, mungkin yang merasa kurang puas di Indonesia Grand Vitara dia akan bikin semacam klub yang memang isinya Grand Vitara juga. Jadi pecah, istilahnya bahasa pecah kongsi lah gitu ya. Jadi punya pimpinan sendiri-sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya lihat Indonesia tetap solid. Tetap solid ya. Tapi ya terlepas dari itu pasti masih banyak kekurangan. Terutama mungkin ini kan karena di akhir kepengurusan ketua umum baru. Mudah-mudahan nanti di kepengurusan yang baru, itu kepengurusan yang lama bisa lebih baik lagi lah. Oke. Jadi harapan Om tuh yang paling untuk komunitas tuh ada lagi nggak harapannya Om? Harapannya tadi tuh komunitas ini bisa tetap ada, dipertahankan, karena banyak kalau kita lihat di medsos, di Facebook itu pengikut sudah banyak banget dan lebih variatif lah, share-share yang informasi yang disampaikan di grup itu yang memang menarik ke kita juga. Artinya jangan hanya posting saya di sini gitu kan, lebih bahas ke titik permasalahan si Grand Vitara ini gitu tuh. Karena memang kan dari beberapa individu nih masing-masing kan punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk nyatuin kan juga lumayan susah nih. Tapi gampang. Pas itu udah terjadi, maksudnya saat kita bisa ngadain acara terus bisa berjalan dengan baik, nah itu rasanya ada kepuasan tersendiri Om. Kepuasan tersendiri itu Om. Ya, termasuk terakhir di chapter Banten ini ikut andil memfasilitasi camping nasional. Waduh, di mana tuh? Di sini tempatnya di Banten, di daerah Waruwangi Om, situ. Waruwangi, silakan ini jangan lupa. Waruwangi ya. Di share Waruwangi tempatnya di mana, lokasinya di mana? Itu seru banget nggak Om di situ? Banget, seru banget tempatnya. Fasilitasnya ada apa aja tuh di sana? Fasilitasnya di sana tuh ya di samping buat camping, mulai dari camper van, camping ground, ada camping individu, ada kolam renang, ada tempat taman wisata seperti gitu Om. Oke Om, tambahan nih Om, bonus nih Om. Om, ini kan tadi ada camping juga nih, ngebahas di camping. Nah, ada nggak Om tempat waktu yang Om seru banget tuh saat camping? Dan itu biasanya Om sama komunitas atau terpisah Om? Yang lebih seru sih pastinya komunitas ya. Bareng sama komunitas camping ya. Betul. Nah itu di mana tuh Om? Ada kebersamaan. Terakhir itu yang saya rasakan memang di camping nasional. Karena itu kan camping internal Indonesian Grand Vitara ya. Emosional banget menurut saya. Memang di situ diselipin banyak acara, mulai dari budaya debus, ada live musik gitu kan, ada kembang api, bakar-bakaran dan lain-lain. Itu seru banget. Itu kira-kira yang hadir berapa banyak tuh? Kurang lebih mungkin kalau total unit tuh hampir 100 lebih ya. Wih, banyak banget ya. Berarti ya. Itu camping groundnya berarti cukup luas ya Om ya tempatnya. Betul, camper van-nya luas banget di situ. Tapi terlepas tadi itu ada plus minus ya, ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Tapi yang mudah-mudahan sih mayoritas puas lah ada di situ. Gitu. Oke Om, jadi kesimpulannya tuh saat bergabung di Indonesia Grand Vitara itu tuh apakah dari setiap member itu sudah terakomodir tuh Om semua keinginannya gitu Om? Dan juga untuk bersosial di masyarakat itu apakah ada hal yang baiknya gitu Om? Betul. Oke Om, kalau di Indonesia Grand Vitara kalau bilang akomodir mungkin ada tadi tuh tipe orang berbeda-beda, tapi ketika kita masuk registrasi ke Indonesia itu udah dapat 1 poin. Kita ada di setiap
apa namanya dealer mobil, kita ada diskon servis kalau nggak salah. Nah khususnya saya di Banten nih bervariasi sih. Ada di beberapa saya minta tuh nego ada yang 20%, ada yang 17%. Itu di bengkel resmi Om? Bengkel resmi Om, bengkel resmi. Itu bengkel resmi udah pasti ada diskon mulai dari jasa dan spare part. Nah, itu jadi itulah salah satu keuntungan dari bergabungnya di komunitas betul, Indonesia Gensara ya Om. Dan ada bengkel-bengkel tertentu ada. Kita join juga dengan beberapa bengkel di luar bengkel resmi. Dan kita juga kalau nggak salah ada join dengan toko spare part ya, toko gitu. spare part sama distributor spare part. Artinya kita bisa lebih hemat lah untuk ya jadi ada keuntungan lah ya Om keuntungan dari gabung sini. Jadi kalau misalnya kita bukan komunitas kan nggak bisa mendapatkan manfaat itu kan Om. Betul. Nah tadi Om kalau untuk di bermasyarakat tuh bagaimana? Di bermasyarakat sih selama ini cukup positif ya, karena kegiatan kita tadi itu di samping kita ada sosial, ada bantuan-bantuan bencana, itu kan menunjukkan bahwa Indonesian Camp Bintara peduli lah terhadap itu gitu. Oke Sobat Motua, seru banget kan kita udah ngobrol sama Om Riza nih yang memiliki pengalaman di komunitas yang cukup lama. Jadi itu sebenarnya kesimpulannya masih worth it banget kan kita untuk memiliki mobil tua, apalagi tergabung di suatu komunitas. Nah di situ kita bisa memiliki teman baru, kehidupan di bermasyarakat tuh bisa lebih baik lagi kan. Nah oke Om Riza, terima kasih atas waktunya udah bisa hadir di sini mengikuti acara ini podcast ya Om. Terima kasih Om. Nah dan terima kasih juga nih para Sobat Motua yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini tetap bisa berkembang dengan lebih baik. Oke, terima kasih.